kita masih membahas materi bab 1, yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pada kali ini kita ada dua pembahasan, yaitu yang pertama nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, dan yang kedua membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kita mulai dari yang pertama yuk, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang membedakan dengan ideologi lainnya di dunia. Jadi Pancasila itu memiliki ciri khas tersendiri, kawan-kawan. Nah, apa sih ciri khas atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila itu? Kita simak yuk. Sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita lanjut, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan kekeluargaan. Jadi di Indonesia itu menggunakan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Nah, yang selanjutnya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Seperti yang sudah kita bahas pada minggu kemarin, bahwa sila-sila dari Pancasila itu tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila itu merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan. Pancasila itu diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila itu adalah dengan kita mempertahankan Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan mempertahankan Pancasila? Nah, mempertahankan Pancasila itu berarti kita itu harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Mempertahankan Pancasila itu berarti kita itu tidak mengubah, menghapus, apalagi kita mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain. Mempertahankan Pancasila berarti kita itu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jika ada yang ingin mengganti Pancasila, berarti perbuatan itu mengancam keberadaan negara Indonesia. Jika dasar negara itu diganti, maka runtuhlah bangunan negara Indonesia. Oleh karena itu, mempertahankan Pancasila merupakan tanggung jawab kita bersama antara pemerintah dan rakyat Indonesia. Jadi kita sama-sama harus mempertahankan Pancasila. Upaya untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, apa sih isi dari butir-butir pengamalan Pancasila itu? Kita simak yuk. Berikut merupakan isi butir-butir pengamalan Pancasila. Kita mulai dari sila yang pertama, yaitu
ketuhanan yang Maha Esa. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang kesepuluh, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keenam, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lanjut ke sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang ke-11, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Butir-butir Pancasila yang sudah kita bahas tadi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dia berada. Kita masuk ke pokok pembahasan kita yang kedua, yaitu membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Nah, pembiasaan tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Mengapa demikian? Karena lingkungan sekolah merupakan tempat yang sangat strategis dalam membina dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku keseharian siswa. Dengan harapan kelak ketika mereka setelah lulus, mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Yang ketiga, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan. Yang keempat, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan lingkungan masyarakat itu merupakan unsur penting dari sebuah negara yang berperan dalam melestarikan pandangan hidup suatu negara.